Hai semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan topik-topik akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas apa sih sebetulnya dimaksud dengan akuntansi, kenapa sih kita perlu mempelajari akuntansi tersebut, dan kira-kira di dalam akuntansi ini apa saja yang akan dibahas. Oke, kita akan lihat yang akan kita bahas yang pertama adalah terkait dengan aktivitas yang ada di dalam akuntansi. Lalu siapa saja yang menggunakan data dari akuntansi itu sendiri? Bagaimana etika di dalam pelaporan akuntansi? Standar akuntansi yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia internasional, dan yang terakhir terkait dengan prinsip pengukuran dan asumsi yang ada dalam pelaporan akuntansi. Oke, kita masuk ke part yang pertama terkait dengan aktivitas dalam akuntansi. Sebetulnya kalau kita perhatikan di sini, inti dari aktivitas dalam akuntansi itu hanya ada 3, yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Maksudnya bagaimana mengidentifikasi? Terkait dengan mengidentifikasi berarti kita melihat dari bukti-bukti transaksi yang ada di perusahaan. Bukti-bukti transaksi tersebut atau biasanya dikatakan sebagai economic event atau peristiwa ekonomi. Dari bukti-bukti transaksi ini, misalnya ada transaksi penjualan, ada transaksi pembelian, atau ada transaksi pembayaran, seperti itu akan kita catat, kita rekam. Nah, berarti kalau misalnya sudah kita catat atau kita rekam, berarti kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu recording. Ketika identifikasi, pastikan bahwa data tersebut atau bukti transaksi tersebut memiliki data yang jelas terkait berapa sih jumlah dari setiap transaksi tersebut. Nominalnya berapa, kira-kira bisa dibukukan seperti apa, sehingga ketika masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu pencatatan, kita tidak mengalami kebingungan karena bukti transaksinya tidak jelas atau tidak terbaca gitu ya. Bukti transaksinya sudah jelas, datanya sudah lengkap, nanti tinggal kita catat, kita klasifikasikan, kira-kira transaksi tersebut masuk ke dalam klasifikasi apa, dan nanti akan kita simpulkan. Nah, simpulannya biasanya nanti akan berhubungan dengan aktivitas yang ketiga, yaitu komunikasi. Bagaimana caranya seorang akuntan bisa berkomunikasi dengan para pengguna data dari akuntansi ini, yaitu adalah melalui laporan keuangan. Jadi, dengan adanya laporan akuntansi ini atau laporan keuangan biasanya disebut, itu akan menjadi bentuk rangkuman dari rentetan aktivitas yang sudah kita lakukan mulai dari identifikasi sampai dengan recording. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan komunikasi, tentunya nanti biasanya seorang akuntan, entah itu manajernya atau general manajernya akan melakukan presentasi, ya, akan melakukan presentasi ke usernya. Nah, bagi user yang mungkin tidak bisa hadir ketika dalam presentasi hasil laporan dari kondisi keuangan perusahaan gitu, itu akan disajikan dalam bentuk tulisan, biasanya tulisan laporan yang biasa diistilahkan sebagai annual report. Jadi ini versi lengkapnya. Kalau laporan keuangan berarti kan kita hanya di dalam laporan keuangan hanya akan ditampilkan terkait dengan laporan angkanya saja gitu ya, angkanya serta ada catatan atas laporan keuangannya. Tapi terkait dengan visi misi dari perusahaan itu sendiri, lalu kemudian tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, tujuan strategis, lalu kemudian pesan-pesan dari BOD, Board of Director, itu semua akan tercantum di dalam annual report. Jadi versinya lebih lengkap kalau di dalam annual report. Gitu. Nah, di sini ada sebuah kotak yang menunjukkan satu hal yang perlu kita jadikan sebagai fokus utama, yaitu di sini dikatakan bahwa accounting process includes the bookkeeping function. Jadi, kalau misalnya dulu biasanya sering dikatakan bahwa oh akuntansi itu adalah bookkeeping. Nah, tapi sebetulnya akuntansi itu tidak hanya bookkeeping.
Tapi bookkeeping memang ada di dalam akuntansi. Di mana prosesnya? Di aktivitas recording. Itu adalah proses bookkeeping. Tapi pada dasarnya akuntansi itu tidak hanya sebatas bookkeeping. Karena kita punya 3 aktivitas tadi ya, identifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan ini pun akan menjadi hal yang penting di dalam akuntansi. Karena disinilah bagaimana caranya seorang akuntan dalam perusahaan bisa mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang ada, yang telah dia buat kepada para pengguna data akuntansi. Oke, kita akan lihat part selanjutnya, yaitu terkait dengan penggunaan data akuntansi. Siapa sih yang menggunakan data akuntansi tersebut? Yang pertama adalah kita lihat di sini ada internal user. Internal user itu berarti adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, di sini bisa marketing, bisa pihak manajemennya, manajemen board of director-nya, bisa juga bagian finance-nya, bisa juga bagian human resource-nya. Kenapa mereka-mereka ini memerlukan data akuntansi? Yang pertama, contohnya adalah sebagai marketing di dalam perusahaan. Kenapa perlu data akuntansi? Karena seorang marketing itu kan bertujuan untuk menjual produk dari perusahaan. Lalu harapannya marketing bisa membawa keuntungan, membawa dana untuk perusahaan, gitu ya, sumber dana buat perusahaan. Nah, dari mana sumber dana tersebut? Dari hasil jualan produk tadi ya, dari hasil promosi penjualan produk tadi. Nah, bagaimana seorang marketing itu mampu untuk bisa menjual produknya dan memberikan keuntungan buat perusahaan? Maka dia harus melihat data akuntansi yang ada di perusahaan untuk mengukur berapa kira-kira nilai jual yang tepat untuk suatu produk atau suatu jasa. Nah, jadi nanti ketika dia promosi, dia udah dapat nih kira-kira harga jual yang pas buat produk atau jasa yang mau dia marketingkan. Nah, lalu kemudian itulah yang akan menjadi dasar dia jualan dan dasar harapan didapatnya keuntungan buat perusahaan. Kalau dari sisi manajemen berarti misalnya laporan keuangan atau data akuntansi yang sudah dibuat itu akan menjadi dasar dari manajemen untuk mereview. Misalnya, perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu lini usaha. Contoh, misalnya Coca-Cola Company. Coca-Cola Company punya unit usaha Coca-Cola, punya unit usaha Fanta, punya unit usaha Sprite. Dari unit usaha tersebut akan direview. Kira-kira mana sih yang memiliki atau yang memberikan profit terbaik buat perusahaan? Nah, ini sebagai contoh misalnya di sini adalah perusahaannya adalah Pepsi Corporation. Dari produk lain, mana yang paling profitable? Tadi ya, dari berbagai macam lini bisnis atau berbagai macam unit usaha, mana yang paling profitable? Kalau misalnya ada yang ternyata merugi terus, apakah perlu kita eliminasi alias kita tutup? Atau kita tetap pertahankan? Nah, itu semua memerlukan data-data akuntansi untuk melakukan analisis. Nah, dari sisi finance sekarang, kalau misalnya dari sisi finance, berarti kita melihat dana yang ada, sumber dana yang ada di perusahaan, itu cukup nggak untuk bisa mendanai semua aktivitas yang terjadi di perusahaan. Salah satu contohnya apa aktivitasnya? Salah satu contohnya misalnya bagi dividen tunai buat para pemegang saham. Nah, lalu kemudian dari sisi human resources, berarti kita di sini akan melihat kira-kira berdasarkan data akuntansi ini kondisi keuangan perusahaan ini cukup nggak ya supaya bisa naikin gaji karyawan di periode selanjutnya atau mungkin bisa nggak ya sekedar kasih bonus mungkin buat karyawan di periode mendatang. Nah, itu semua memerlukan data-data akuntansi dan digunakan oleh internal user. Oke, selanjutnya kita akan lihat ternyata selain dari pihak internal, pengguna dari data akuntansi adalah pihak eksternal. Di sini kita lihat yang pertama adalah investor. Kenapa investor sebagai pengguna data akuntansi? Dia lihat misalnya laporan keuangan dari perusahaan. Kan laporan keuangan itu adalah alat untuk komunikasi kan?
Nah, dilihatlah, oke, laporan keuangannya, ternyata profitable terus nih. Oke, baiklah, investor akan happy untuk bisa terus invest di perusahaan tersebut. Atau bisa jadi untuk menarik perhatian investor baru. Karena dianggap perusahaannya profitable terus sehingga memungkinkan untuk bisa mendapatkan imbal hasil yang baik kalau seorang investor baru ini mau invest di perusahaan tersebut. Nah, lalu kemudian terkait dengan kreditor. Kreditor. Kreditor di sini berarti orang yang meminjamkan dana ke perusahaan, orang yang memberikan kredit ke perusahaan. Kenapa kok dia perlu? Karena dia pengen tahu kira-kira si perusahaan ini mampu nggak ya buat bayar semua utang-utangnya yang sudah jatuh tempo gitu ya. Nah, itu kalau misalnya untuk kreditor yang sudah menjadi kreditor buat perusahaan. Jadi kreditor akan ngelihat mampu nggak ya kalau pas jatuh tempo ini si perusahaan bayar. Nah, tapi kalau untuk calon kreditor gitu ya, calon kreditor perusahaan, jadi perusahaan barulah mengajukan kredit gitu ya ke bank misalnya. Nah, bank ini akan menggunakan data akuntansi juga untuk menilai kira-kira si perusahaan ini bagus nggak ya nilainya untuk bisa dikasih kredit. Jangan sampai nanti di masa datang menimbulkan kredit macet. Karena biasanya kalau perusahaan pinjam uang ke bank kan pasti jumlahnya tidak kecil. Jadi jangan sampai menimbulkan kredit macet. Karena kalau ada kredit macet, pastinya akan merugikan bank itu sendiri selaku kreditor. Nah, lalu kemudian salah satu yang belum tertulis di sini adalah government atau pemerintah. Maksudnya bagaimana kalau government atau pemerintah? Jadi, pemerintah memerlukan melihat dari data akuntansi, khususnya adalah lihat dari laporan keuangannya ya, yang sudah menjadi summarize atau simpulan gitu ya, dari seluruh aktivitas akuntansi atau seluruh aktivitas keuangan atau seluruh peristiwa ekonomi yang terjadi di perusahaan. Dia akan lihat dari laporan keuangan perusahaan, apakah si perusahaan ini membayar pajak atau tidak dan pajaknya senilai berapa. Itu adalah alasan mengapa pemerintah perlu juga untuk melihat data akuntansi. Biasanya nanti ini berhubungan dengan pembayaran pajak. Oke, lalu kemudian seorang investor gitu ya, calon investor juga perlu untuk melihat data akuntansi selain tadi kan, oh saya senang nih untuk invest di perusahaan tersebut karena income-nya profit terus atau income-nya naik terus. Nah, juga perlu untuk membandingkan. Contohnya misalnya seorang investor ingin investasi. Investasinya dia galau mau investasi di perusahaan A aja atau di perusahaan B aja. Nah, nanti dia akan lihat, dia akan membandingkan dari data-data akuntansi, mana kira-kira yang akan memberikan profit lebih tinggi. Apakah perusahaan A atau perusahaan B. Nah, seperti itu. Jadi akan membuat perbandingan. Ketika investor ini akan investasi, dia akan membandingkannya berdasarkan data-data akuntansi. Oke, part selanjutnya adalah terkait dengan etika pelaporan akuntansi. Di dalam pelaporan akuntansi, seorang akuntan itu harus memiliki kode etik sebagai akuntan profesional. Di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kode etik sebagai seorang akuntan profesional. Yang pertama adalah harus adanya integritas. Integritas di sini berarti kalian harus sebagai seorang akuntan, kalian harus lugas, jujur, berterus terang dan mengatakan apa adanya. Jadi, tidak menutup-nutupi sesuatu yang sebetulnya tidak benar. Gitu. Contoh ketika kita tidak berterus terang mengatakan apa adanya. Jadi sebetulnya perusahaan ini adalah memiliki hutang puluhan miliar, tapi ternyata kalian cuma sampaikan kepada pengguna data akuntansi atau pengguna data keuangan bahwa ternyata perusahaan ini tidak memiliki utang sama sekali. Itu kan berarti tidak memiliki integritas karena dia tidak jujur dan tidak berterus terang mengatakan apa adanya. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan objektivitas, tidak bias dan tidak membela salah satu pihak tertentu, ya, alias kita harus menjadi pihak yang netral. Jangan sampai misalnya kita tidak objektif dalam melaporkan sesuatu. Contoh tadi, utang. Utangnya tidak dilaporkan.
Tidak dilaporkan kalau perusahaan ternyata memiliki utang yang cukup besar. Alasannya apa? Alasannya adalah supaya kalau misalnya laporan ini digunakan untuk pengajuan kredit, nanti kreditnya approve. Karena dianggap, oh si perusahaan ini belum pernah punya utang sama sekali. Padahal dia punya utang banyak banget dan ternyata masih tunggakan, belum dilunasi. Atau bisa jadi misalnya untuk membohongi investor. Jadi dipikirnya investor akan berpikir, oh ini perusahaan ini bagus nih, sehat gitu ya, profit terus. Padahal pada kenyataannya perusahaan itu tidak profit. Karena ternyata dia punya utang yang besar, tapi utangnya tidak dilaporkan, jadinya nggak ketahuan deh. Nah, itu sebetulnya udah melanggar ya objektivitas iya, integritas iya. Objektivitasnya apa ya? Dia ngebelain perusahaan, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting biar dapat investor. Padahal seharusnya dia bisa berlaku netral. Jadi laporan akuntansi itu harus mencerminkan kondisi seapa adanya perusahaan tersebut. Lalu kemudian, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ini berarti seorang akuntan jangan sampai dia nggak punya yang namanya pengetahuan dan keahlian profesional. Bahkan dia nggak cermat dan dia nggak tekun. Maksudnya gimana? Dalam melaporkan, dalam proses pelaporan akuntansi, tadi kan ada tahapan mulai dari identifikasi. Yang diidentifikasi bukti transaksinya tentunya tidak hanya satu dua, pastinya banyak, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, pastinya banyak. Sehingga diperlukan kecermatan dan ketekunan. Pengetahuan bagaimana? Pengetahuan dan keahlian profesional akan berguna di tahap yang kedua, ketika si akuntan ini perlu untuk mengklasifikasi transaksi ini masuknya kemana ya. Lalu kemudian memberikan simpulan, nanti pada akhirnya transaksi ini akan berdampak bagaimana ya buat perusahaan, lalu kemudian melaporkan dan mengkomunikasikannya kepada pengguna data akuntansi atau pengguna data keuangan. Nah, jadi perlu adanya kompetensi, perlu untuk bisa memahami apa sih rentetan aktivitas yang dia lakukan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Selanjutnya nih yang keempat, yaitu terkait dengan kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dalam artian misalnya, seorang akuntan bekerja di perusahaan. Lalu kemudian ketika dia bekerja di perusahaan, dia tahu nih kondisi perusahaannya seperti apa, sedang dalam masalah apa. Lalu kemudian ketika dia lagi ngobrol, chit-chat nih, nongki-nongki cantik gitu ya, atau ngobrol-ngobrol sama teman-temannya nih ketemuan gitu ya. Pas ketemuan, ngobrol-ngobrol, sama teman-temannya, padahal teman-temannya ini semua beda perusahaan gitu ya, diomongin semua kejelekan dari si perusahaannya. Dan permasalahan-permasalahan yang sebetulnya permasalahan-permasalahan tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang konfidensial. Dia sampaikan. Nah, itu sebetulnya sudah tidak memiliki kode etik lagi sebagai seorang akuntan. Jadi, harus pastikan melakukan kerahasiaan, kecuali ada hak dan kewajiban secara hukum. Contohnya, sedang ada investigasi, perusahaannya kena nih kasus investigasi dari pihak hukum. Nah, mau nggak mau, akuntan tersebut, ya karena itu adalah hak dan kewajiban secara hukum, harus memberikan data yang seapa adanya yang terjadi di perusahaan. Yang terakhir adalah terkait dengan perilaku profesional. Maksudnya perilaku profesional itu seperti apa? Jadi harus taat hukum dan taat pada peraturan yang berlaku. Selain hukum dari negara kita, pun juga hukum terkait dengan standar akuntansi keuangannya. Jangan sampai ternyata si akuntan melakukan proses pelaporan akuntansi tanpa memenuhi atau tanpa menaati dari sisi hukum dan dari sisi peraturan akuntansinya. Nah, dampaknya apa sih bagi seorang akuntan kalau dia melanggar kode-kode etik tersebut? Sanksi yang paling ringan mungkin ya bisa teguran di perusahaannya, lalu kemudian surat peringatan, dan kemudian dikeluarkan dari perusahaan.
ya. Tapi sanksi yang lebih luasnya bisa juga sampai ke pidana. Apalagi kalau misalnya kasusnya ternyata memang ada aktor intelektual di dalam perusahaan yang meminta akuntan ini untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketika seorang akuntan diminta untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, dan akuntan sudah tidak lagi mengedepankan kode etik dia sebagai akuntan profesional sehingga akhirnya melakukan manipulasi tersebut, maka ketika kasus manipulasi ini terbongkar, secara otomatis akan dibawa sampai ke ranah pidana, sehingga sanksinya bisa sampai ke sanksi pidana. Seperti kasus-kasus beberapa BUMN terakhir terkait dengan manipulasi laporan keuangan. Oke, part selanjutnya ada terkait dengan standar akuntansi. Tadi kita sudah sempat bahas ya, ternyata seorang akuntan selain harus taat hukum, dia juga harus taat peraturan. Peraturan itu adalah terkait dengan standar akuntansinya. Nah, standar akuntansi kalau kita lihat di sini kok ada dua ya. Ada Generally Accepted Accounting Principles sama ada International Financial Reporting Standards. Apa bedanya dari kedua standar ini? Jadi dulu gitu ya, dulu itu yang sempat digunakan di Indonesia itu adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles. Tapi karena sempat ada berbagai macam kasus yang terjadi di Amerika, karena Generally Accepted Accounting Principles ini dari Amerika, ada berbagai kasus yang terjadi di Amerika, maka akhirnya GAAP ini diganti menjadi IFRS. Alasan penggantiannya adalah GAAP ini dianggap terlalu mendetail alias rule based, jadi dia mengabaikan prinsip dasar seharusnya dari pelaporan akuntansi itu seperti apa. Jadi akuntan itu terlalu dipusingkan dengan hal yang detail, hal yang benar-benar sesuai dengan aturan, rule based sekali, sehingga akhirnya melupakan prinsip dasarnya. Sehingga kasus yang terjadi banyak manipulasi laporan keuangan. Lalu kemudian berubahlah menjadi IFRS, International Financial Reporting Standard. Nah, untuk IFRS ini, dia akan berfokus pada principle base. Jadi, dia hanya mengedepankan terkait dengan prinsip. Dan satu hal lagi yang dikedepankan di IFRS adalah adanya pengungkapan alias disclosure. Jadi, laporan keuangan itu wajib memunculkan yang namanya disclosure atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di situ nanti isi dari catatan atas laporan keuangan adalah akan memberikan penjelasan sejelas mungkin terkait dengan data angka yang ada di dalam laporan keuangan. Diharapkan adalah dengan IFRS ini, maka hanya mengedepankan prinsipnya saja terkait dengan hal-hal detailnya bisa diserahkan kepada masing-masing perusahaan, kebijakan masing-masing perusahaan, atau kebijakan masing-masing negara. Jadi IFRS ini adalah wajib untuk diadopsi di seluruh negara. Jadi satu dunia, satu bahasa. Itu dengan menggunakan satu standar. Satu standarnya adalah standar IFRS ini. Hanya saja ketika proses konvergensi atau proses penerapan IFRS di negara tersebut nanti akan diadaptasi dengan menggunakan kultur-kultur yang sesuai dengan budaya yang ada di negara tersebut. Ciri khas-ciri khas yang ada di negara tersebut. Oke, kita berbicara terkait dengan prinsip pengukuran dan asumsi ya. Bagian yang terakhir di sini adalah prinsip pengukuran dan asumsi. Prinsip pengukuran di dalam konsep IFRS yang tentunya sekarang kita gunakan saat ini gitu ya, itu adalah ada dua, historical cost principle sama fair value principle. Untuk historical cost principle berarti ini biasanya adalah untuk pengakuan dari aset. Jadi aset tersebut akan diakui berdasarkan nilai historisnya. Contoh nilai historis itu seperti apa sih? Misalnya nih, saya beli mobil. Mobil tersebut adalah untuk perusahaan tentunya ya. Untuk kegiatan operasional perusahaan dibelilah mobil tersebut. Mobil tersebut harganya adalah 200 juta. Ketika pembelian dari awal beli sampai dengan siap digunakan itu ngeluarin biaya 200 juta.
Nah, lalu kemudian dari si mobil harga 200 juta ini, kita akan catatkan. Itu secara historis berarti kan. Kita lihat runtutannya mulai dari toko nih si mobil tersebut sampai ke perusahaan, sampai mobil tersebut siap digunakan. Oh, secara historisnya adalah 200 juta nilainya. Oke, kita catatkan. Berarti ketika tanggal pembelian tersebut, misalnya pembeliannya 1 Januari 2019. Kita catat, oke, kita catat nilainya adalah 200 juta. Lalu kemudian tentunya si aset ini kan dipakai. Ketika dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan, pasti akan mengalami penurunan nilai. Nggak mungkin dong dia akan tetap 200 juta. Pasti nanti lambat laun nilainya akan berkurang. Nah, misalnya perusahaan melakukan estimasi atau melakukan pengukuran kalau si aset ini akan mengalami penurunan nilai senilai 20 juta setiap tahunnya. Berarti, ketika kita catat nih, di 1 Januari 2020, nilai aset tersebut atau nilai mobil ini sudah tidak lagi 200 juta, tapi menjadi 180 juta. Karena harus berkurang 20 juta setiap tahun. Jadi 1 Januari 2020 nilainya adalah 180 juta. Nah, lalu kemudian kita akan lihat, itu berarti semuanya adalah proses secara historis. Jadi benar-benar kita runut secara historis penggunaan dari si mobil tersebut. Bagaimana terkait dengan konsep fair value principle? Terkait dengan fair value, berarti kita akan melihat harga wajar. Harga wajar ini pada umumnya adalah kita melihat harga yang berlaku di pasar. Nah, kita akan cek kira-kira di pasaran untuk mobil jenis yang sama yang sudah dipakai selama 1 tahun, apakah harganya sama sesuai dengan estimasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan, yaitu senilai 180 juta. Ketika dilihat di pasaran, ternyata nilainya adalah 190 juta. Nah, IFRS itu meminta agar si perusahaan melakukan penyesuaian. Ketika ternyata di pasaran harganya ternyata 190 juta, maka harga aset yang ada di perusahaan pun harus disesuaikan dengan harga yang terdapat di pasaran senilai 190 juta. Sehingga nanti ketika di 1 Januari 2020, nilai aset mobil tersebut akan diakui senilai 190 juta. Bagaimana kalau misalnya ternyata di pasaran harganya lebih rendah, yaitu harganya 170 juta, sama. Perusahaan juga akan melakukan penyesuaian nilai aset di catatan buku perusahaan senilai dengan harga fair value yang ada di pasaran, yaitu 170 juta. Ya, jadi gambarannya adalah fair value, pasti dia akan mencari nilai pembanding di pasaran, nilai wajar yang terjadi di pasar. Bagaimana kalau aset tersebut ternyata tidak memiliki nilai pembanding di pasaran? Nah, berarti perusahaan akan meng-hire seorang appraisal gitu ya untuk bisa mengukur berapa sih nilai fair value dari aset tersebut. Nah, hal ini akan sangat-sangat berperan dalam hal penyajian yang faithful representation, relevan. Jadi relevan untuk apa? Relevan untuk pengambilan keputusan. Faithful representation yaitu tadi menyajikan seapa adanya, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Oke, terkait dengan asumsi. Asumsi di sini juga hanya ada dua, yaitu terkait dengan monetary unit assumption dan economic entity assumption. Maksudnya monetary unit assumption adalah semua data-data akuntansi yang dicatatkan yang nanti pada akhir akan menjadi sebuah laporan akuntansi itu harus merupakan data-data yang bisa terukur dengan menggunakan satuan uang. Ya, jadi semuanya harus terukur dengan menggunakan satuan uang. Itu namanya monetary unit assumption. Bagaimana terkait dengan economic entity assumption? Economic entity assumption itu berarti harus bisa memisahkan antara aktivitas yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Ya. Jadi kalau economic entity assumption itu ada pemisahan yang jelas. Mana sih yang termasuk sebagai harta, aset, utang dan lain sebagainya, pokoknya segala aktivitas yang itu sebetulnya punyanya pemilik, mana yang benar-benar punyanya perusahaan. Nah, di sini kita akan lihat ada 3 bentuk business ownership, yaitu ada proprietorship, ada partnership, dan ada corporation. Kita lihat ya satu-satu. Terkait dengan proprietorship,
atau biasanya dikenal dengan bahasa Indonesianya perusahaan perseorangan. Biasanya dimilikinya hanya oleh satu orang, namanya juga perusahaan perseorangan ya. Jadi si orang ini dia yang akan bekerja, dia juga yang akan menjadi manajer untuk usaha tersebut. Nah, ketika misalnya ada profit, ketika nanti juga ada kerugian, atau ketika dia punya utang, nah ini kepemilikannya tercampur. Jadi ya karena pemiliknya cuma satu, ya dia sulit untuk bisa membedakan mana sih aktivitas yang sebetulnya aktivitas memang benar-benar yang dilakukan oleh si pemilik, mana sih aktivitas yang dilakukan sama kegiatan usahanya. Jadi biasanya ini akan tercampur dari sisi keuangannya. Kalau partnership ini berarti dia bentuknya berpartner. Bisa bentuknya firma, bisa juga bentuknya CV. Kalau di sini berarti dimilikinya dua atau lebih orang di dalamnya. Biasanya kegiatannya bisa retail, dagang, atau service. Jasa pelayanan ya, misalnya firma hukum, seperti itu. Atau kalau misalnya retail CV Anugerah, CV Berkat, seperti itu ya, jualan dagang. Nah, lalu kemudian adanya partnership agreement. Nah, sebetulnya bentuk dari partnership agreement inilah yang bisa membuat adanya batasan mana sih yang merupakan harta atau tanggung jawab atau kewajiban dari pemilik, mana sih yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Tapi karena bentuknya masih partnership, ada yang mungkin dibentuknya berdasarkan asas kepercayaan tanpa membuat agreement secara tertulis yang didaftarkan ke notaris. Nah, kalau misalnya dibuatnya secara dasarnya adalah asas kepercayaan karena kita friend, karena kita teman, ya udahlah kita buat usaha barengan. Nah, berarti itu akan bisa mengakibatkan kewajiban yang tidak terbatas. Nanti tidak akan ada pemisah mana sih yang termasuk dengan kewajiban pribadi atau harta atau aktivitas yang benar-benar dilakukan sama pemilik sama aktivitas yang benar-benar dilakukan sama perusahaan. Ini bisa dikatakan partnership itu tengah-tengah lah ya antara perusahaan proprietorship dengan corporation. Kalau corporation bagaimana? Kalau corporation itu udah jelas banget terpisah kepemilikannya antara milik pribadi, milik owner dengan milik perusahaan pasti akan dipisah. Dipisahnya bagaimana? Nah, nanti akan ada istilahnya dividen gitu ya. Dividen itu dikasih kalau si pemilik ini ngasih modal buat si perusahaan tersebut atau corporation tersebut atau PT lah ya bahasa Indonesianya PT. Terkait dengan si PT ini berarti kalau misalnya ada orang yang kasih modal ke PT, nah PT ini akan bilang oh berarti dia ngasih saham lah ya buat si PT tersebut. Jadi ada pemisahan. Pemisahan kepemilikan tersebut akan diatur secara hukum sehingga kewajibannya pun akan terbatas gitu ya. Ya pemilik hanya akan memiliki kewajiban terbatas atas modal yang disetorkan saja gitu. Jadi ada pemisahan antara tanggung jawab atau antara aktivitas yang dilakukan oleh pemilik sendiri dengan perusahaan sendiri. Jadi ada batas antara pemilik dan perusahaan. Batasnya jelas. Satu hal terakhir di sini, bagaimana ya kesempatan berkarir di dunia akuntansi? Yang pertama, itu terkait dengan public accounting. Jadi bisa menjadi seorang public accounting. Maksudnya public accounting gimana sih? Berarti kerja di kantor akuntan publik. Nah, kerja di kantor akuntan publik ini banyak sekali kantor akuntan publik yang ada di Indonesia, baik yang tergolong sebagai Big Four maupun yang tidak. Yang tergolong sebagai Big Four itu adalah ada PricewaterhouseCoopers, ada Deloitte, ada Ernst Young, ada juga KPMG. Peranan yang bisa dilakukan seorang dari akuntan publik adalah itu, memberikan jasa audit, jasa pajak, perhitungan pajak, ya, konsultasi pajak atau konsultan pajak, juga manajemen konsultan. Kalau yang Big Four, biasanya dia akan menangani perusahaan-perusahaan yang TBK gelar atau go public. Nah, yang kedua bisa juga sebagai governmental accounting, maksudnya adalah akuntan pemerintah. Kalau akuntan pemerintah berarti bekerja pastinya di kantor pemerintah, seperti di Kementerian Keuangan
atau di BPK. BPK Badan Pengawas Keuangan, tapi Badan Pengawas Keuangannya adalah milik pemerintah. Jadi sifatnya sama sebagai auditor juga, tapi di pemerintah. Lalu kemudian bisa juga di Direktorat Jenderal Pajak ya, pokoknya semua yang di bawah dari Kementerian Keuangan. Nah, lalu kemudian bisa juga di forensic accounting. Kalau forensic accounting ini di Indonesia contohnya adalah KPK. Jadi dia akan menggunakan akuntansi itu untuk melakukan investigasi terkait dengan kondisi fraud yang ada di perusahaan. Lalu kemudian terkait dengan private accounting berarti adalah kerja sebagai akuntan manajemen. Kerja sebagai akuntan manajemen berarti di perusahaan. Nah, bisa menjadi accounting-nya, ya, accounting-nya bisa di bagian finance-nya, bisa di cost accounting-nya, gitu, akuntansi biayanya, bisa juga di akuntansi keuangannya, gitu ya, bisa juga di bagian penganggaran, bisa juga di bagian pajak, bisa juga di bagian accounting information system. Maksudnya accounting information system berarti di sini dia bisa menjadi seorang analis terkait dengan sistem yang terjadi di perusahaan. Jadi biasanya nanti dia akan berpartner dengan orang IT. Jadi cukup luas ya scope untuk bisa berkarir di dalam dunia akuntansi. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan akuntansi. Salam!